Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semangat belajar dan juga jangan lupa jaga diri, selalu memakai masker tentunya. Untuk pembelajaran kali ini prakarya kelas 12, kita akan belajar bagaimana cara menjadi seorang wirausaha. Baik itu menjadi wirausaha di bidang busana, mau di bidang wirausaha kuliner ataupun yang lainnya. Tapi yang pasti kita harus tahu dulu kondisi pasar yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama harus kenali dulu pasar yang kita inginkan seperti apa. Apakah mau pasar internasional atau nasional atau yang lainnya? Maka dari itu kita kenali terlebih dahulu ada 4 jenis pasar yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pasar regional. Ini adalah jenis pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Kenapa dibilang seperti itu? Walaupun aksesnya itu luar negeri, tetapi hanya dibatasi oleh negara-negara yang dicakupi di Asia Tenggara saja. Makanya di sini di Asia Tenggara dibentuklah organisasi yang disebut AFTA. Yang kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area. Dan selanjutnya pasar yang kedua yaitu pasar nasional. Pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Contoh Indonesia, maka pemasaran yang terjadi di lingkungan negara Indonesia hanya bisa terjadi di Indonesia saja, tidak bisa keluar negara yang lain. Yang ketiga, pasar lokal. Pasar ini merupakan pasar yang ada di daerah-daerah tertentu dengan pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia, yang dimana produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Selanjutnya yang terakhir pasar, dan yang terakhir untuk pasar yang keempat yaitu pasar internasional. Yang disebut pasar internasional yaitu pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Kenapa disebut dunia? Otomatis penjualannya bebas, bisa ke negara manapun. Penjualan produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat yang ada di dunia bisa masuk. Nah, itu adalah jenis-jenis pasar yang bisa kita akses atau kita inginkan dari segi menjadi seorang wirausahawan. Kemudian ketika menjadi seorang wirausahawan, kita harus mempunyai 2 ketentuan. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi dulu apakah bidang yang kita geluti apakah masih bisa ramai di pemasaran ataupun masih bisa digandrungi oleh masyarakat, tidak terlalu sepi dan tidak terlalu merugi. Maka kita harus bisa mengambil peluang tersebut. Yang kedua, kita harus bisa merencanakan. Setelah kita tahu apa yang kita sukai dan menurut kita itu adalah cocok di bidang usaha tersebut, maka kita harus bisa merencanakan terlebih dahulu apa saja yang harus dibutuhkan, untuk siapa saja target kita, kemudian untuk modal awal kita bisa mendapatkan kemana, bekerja dengan siapa, dan seterusnya. Itu kalian bisa cek di buku LKS. Dan yang ketiga, harus bisa merancang. Kenapa harus demikian? Setelah kita merencanakan, baru kita harus merancang produk yang akan kita buat. Contoh kecil, dalam hal bisnis kuliner, martabak contohnya. Banyak sekali yang menjual martabak, tetapi kita harus bisa membuat inovasi terbaru supaya bisa membedakan dengan martabak kita dengan martabak yang lain. Perbedaannya mungkin dari segi toppingnya atau bentuknya atau promosi-promosi yang diberikan, ya. Oke, cukup segitu dulu. Selebihnya silakan kalian baca di buku LKS, karena dilanjutkan dengan penugasan yang akan Ibu berikan. Penugasannya itu yang akan Ibu berikan di halaman 6, uji pengetahuan 1. Tolong dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 dan dikumpulkan selama 1 minggu dari sekarang, ya.
dikumpulkannya silakan dibawa ke sekolah. Dan sampai jumpa minggu depan di sekolah dengan mengumpulkan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.